Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah KD 3.6 yaitu tentang asam basa. Nah, kalian pasti tahu dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sudah mengenal tentang asam dan basa. Nah, asam misalnya jeruk nipis. Nah, itu kan kalau kalian rasakan rasanya masam. Itu juga sifatnya asam. Kemudian sabun, kapur sirih itu sifatnya basa. Biasanya kalau basa itu cenderung bersifat pahit. Nah, namun untuk bahan-bahan kimia tentunya kita tidak bisa merasakan menggunakan indera kita karena akan sangat berbahaya. Maka dari itu kita harus memiliki alat untuk mengukur keasaman suatu zat yang disebut dengan pH meter. Bisa menggunakan pH meter, bisa menggunakan pH universal. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian ini adalah teori mengenai asam basa. Ini sudah saya masukkan ke dalam tabel, jadi udah ringkas ya. Ada 3 teori, ada Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Jadi kalau untuk Arrhenius, asam itu adalah zat yang melepaskan H+ dalam air. Nah, kalau basa melepaskan OH- dalam air. Untuk Bronsted-Lowry, asam itu donor proton. Donor itu artinya memberikan proton. Proton dalam ini adalah H+ ya. Untuk basa adalah akseptor proton. Jadi menerima proton atau menerima H+. Sedangkan untuk Lewis, asam itu adalah akseptor penerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Jadi untuk penetralannya itu kalau Arrhenius itu dalam pembentukan air, kalau Lowry pada proton, dan Lewis pada pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Ini contoh reaksinya. Nah, ini udah jelas ya, asam melepas H+ tambah OH- menjadi air H2O. Sedangkan untuk Bronsted-Lowry ini ada asam, dia ada H di sini, kemudian H-nya dilepas, diberikan kepada B, berarti B ini kan basa, dia akseptor penerima H+. Nah, untuk yang ini B, sini ya, dia menjadi BH+, dia menerima H+, sedangkan A, dia pertama HA menjadi amin, dia melepas proton, melepas H+. Kan untuk Lewis, nah titik 2-nya ini adalah elektron. Jadi yang B ini kan basa. Basa ini donor pasangan elektron. Jadi basa memberikan pasangan elektron kepada A untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Seperti itu. Nah, lanjut, ini untuk secara umum. Jadi kalau misalnya asam itu diberi kertas lakmus berwarna biru, dia akan jadi merah. Kalau kertas lakmusnya merah, tetap merah. Jadi kalau asam itu pasti nanti hasilnya berwarna merah, kertas lakmusnya, baik kertas lakmus biru maupun kertas lakmus merah. Untuk basa, itu pasti nanti kertas lakmusnya menjadi biru, baik kertas lakmus merah maupun kertas lakmus biru. Kalau dicelupkan ke dalam larutan basa, pasti berubah warnanya jadi biru. Kalau garam, dia tidak bisa mengubah warna kertas lakmus. Jadi kalau kertas lakmusnya merah, dicelupkan ke garam, tetap merah. Kalau kertas lakmusnya biru, dicelupkan ke garam, dia akan tetap biru. Nah, ini selanjutnya adalah pasangan asam basa konjugasi. Jadi ini tentang teorinya Lewis ya. Jadi misalnya ada HCl dan Cl. Jadi kalau kalian perhatikan, yang namanya pasangan asam basa konjugasi itu pasti mirip. Misalnya nih HCl dan Cl. Pasti ada Cl-nya ya, sama ya. Nah, bedanya apa? Dia selisih 1H. Yang ini ada H-nya, yang ini tidak ada H. Nah, yang punya H lebih banyak itu adalah asam. Nah, kita cek ya. HCl dengan Cl. HCl adalah asam konjugasi dan Cl adalah basa konjugasi. Kita cek contoh yang kedua. H2O dengan H3O+, mirip ya, berarti dia pasangan. Pasangan kan harus mirip. Nah, kita cek, pasti lebih 1H diantaranya. Nah, ini lebih banyak, berarti H3O+ adalah asam konjugasi, sedangkan H2O adalah basa konjugasi.
Ini ya, basa, ini asam konjugasi. Yang punya H lebih banyak adalah asam. Mirip kan HCOH dengan HCOO min, selisih 1H. Yang punya H lebih banyak, ini 2, ini 1, berarti ini adalah asam. NH3 dengan NH4 plus selisih 1H. Yang punya H lebih banyak adalah asam. H2O dengan OH min, mirip, sama-sama ada O dan H, yang ini punya H lebih banyak berarti asam. Jelas ya? Jangan lupa untuk dipelajari LKS halaman 66 supaya lebih paham. Selanjutnya ini persamaan reaksi, jadi ini tinggal diionkan aja. Natrium hidroksida direaksikan dengan asam sulfat menjadi natrium sulfat dan air. Jadi kalau asam ditambah basa itu pasti menghasilkan garam. Ini garamnya ya, garam natrium sulfat dan air. Jadi kalau misalnya HCl kita ionkan, dia melepas H+, kan pasti asam ya. Dan ada Cl-. Kalau NaOH dia melepas OH-. Kalau NaCl, nah dia Na+ dengan Cl-. Nah ini selanjutnya cara menghitung pH dan pOH. Jadi kalau pH itu apa sih? pH itu power of hydrogen. Jadi di sini konsentrasi H+, tanda kurung apa ini adalah konsentrasi atau molaritas H+, itu adalah A dikali Ma. Ma itu molaritas ya, ini untuk yang asam kuat. Dan A itu adalah valensi, misalnya kayak HCl hanya 1, berarti valensinya 1. H2SO4 hanya 2, berarti nanti A-nya 2. H3PO4 berarti hanya 3, seperti itu. Rumusnya pH itu min log H+, sedangkan kalau OH min sama, cuma dia itu bedanya pH-nya itu berarti 14 dikurangi pOH. Seperti itu. Ini rumusnya ya, ada asam kuat dan asam lemah. Nah, asam kuat itu bisa kalian hafal, cuma ada di sedikit. HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI. Nah, yang lain berarti apa? Asam lemah. Contohnya apa? CH3COH, HF, HS itu adalah asam lemah. Bedanya apa sih? Kalau asam kuat mengion sempurna dalam air, semua bisa diionkan. Kalau asam lemah tidak mengion sempurna, dia punya nilai derajat ionisasi. Ini ya. Lanjut. Nah, ini cara ngitung pH. Ini caranya mudah sekali. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, misalnya berapa pH dari larutan yang 0,1 M. Nah, 0,1 itu kan sama kayak 10 pangkat min 1, berarti pH-nya 1. 0,01 berarti 10 pangkat min 2, berarti pH-nya 2. 0,001, nah kita hitung aja tuh 23, berarti 3. 0,00001, nah tinggal dihitung. Ini harusnya 5 ya, ini 5, ini salah ini. Seperti itu. Jelas ya? Nah, kalau misalnya dia itu valensinya 2 kayak H2SO4. Nah, H2SO4 itu kan valensinya 2. Berarti kalau molaritasnya 0,02 M, H plusnya tinggal dikali 2, 0,04. Nah, 0,04 ya, berarti pH-nya min log 0,04 itu 4 kali 10 pangkat min 2, berarti 2 min log 4, seperti itu. Misalnya ini kayak HCl 10 pangkat min 2, berarti tinggal atasnya aja 2. Ini kalau yang basah ya, caranya sama. Bedanya apa? Kalau nyari pH berarti 14 dikurangi nilai pOH. Contoh, misalnya berapa pH dari 100 ml larutan KOH 0,1 M. KOH 0,1 M berarti kan 10 pangkat min 1, berarti pH-nya berapa? 1. Kalau ngitung pH harus 14 kurangi pOH, berarti 14 kurangi 1, 13. Ini karena dia valensinya 1, lebih mudah. Selanjutnya kalsium hidroksida 0,01 M. Nah, karena valensinya 2, kita kalikan 2. 2 kali 0,01 berarti berapa? 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti pOH-nya 2 dari sini ya, 2 min log 2 kayak gitu. Berapa 14 dikurangi 2 min log 2?
min di sini ya, 14 kurangi 2, 12. Kemudian di sini min kali min berarti plus 12 plus log 2. Untuk mengidentifikasi asam basa seperti yang saya jelaskan pada presentasi di awal, itu kita tidak bisa mengecap dengan indera karena ada beberapa zat dalam reaksi kimia itu yang berbahaya. Biasanya bersifat korosif, jadi merusak jaringan. Jadi kita harus menggunakan alat untuk mengidentifikasi asam basa suatu larutan. Nah, misalnya pakai apa? Pakai indikator tunggal kertas lakmus yang biasanya berwarna merah dan biru. Ada pH universal dan ada pH meter. Ini ya contohnya pH universal. Nah, kalau grafik nilai pH ini asam itu di bawah 7, 0 sampai 6, netral itu 7, kalau basa 8 sampai 14. Kalau ini kertas lakmus. Nah, jadi kalau larutan basa pasti nanti jadi biru, kalau larutan asam jadi merah. Ini pH meter, kalau pH meter tinggal dicelupkan ke larutan, nanti akan muncul angkanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.